Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Wayhabs Official bersama saya Nabila Umi Habibi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri, di mana materi ini berkaitan dengan materi turunan yang telah kita pelajari sebelumnya pada matematika wajib kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Nah, di mana apabila terdapat suatu fungsi y sama dengan ax pangkat n, di mana a-nya ini merupakan koefisien dari x dan n ini merupakan eksponen atau pangkat. Nah, bagaimana turunannya, yaitu y aksen sama dengan pangkatnya kita kali dengan koefisien a dikali n, x-nya pangkat n. Nah, pangkatnya ini kita kurang dengan 1, itu n dikurang 1. Untuk lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh. Contoh, apabila terdapat suatu fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat, turunannya bagaimana? Nah, langsung saja y aksen sama dengan 2 dikali 3, 6. X pangkatnya 3 dikurang 1, 2. Dikurang 6 kali 2, 12. X pangkatnya 2 dikurang 1, 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, di mana turunan fungsi trigonometri ini terdapat berbagai konsep ya. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu formula dasar. Formula dasar turunan fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Nah, yang pertama turunan sin atau y sama dengan sin x. Turunannya bagaimana? Yaitu y aksen sama dengan cos x. Selanjutnya turunan untuk cos, y sama dengan cos x. Turunannya bagaimana? Y aksen sama dengan min sin x. Nah, selanjutnya turunan tan x. Nah, sebenarnya tan ini tidak harus kita ketahui, tapi alangkah lebih baik untuk kita mengingatnya ya. Mengapa tidak harus? Karena tan ini dapat kita peroleh dengan sin per cos. Nah, bagaimana turunannya? Ini langkah lebih baik jika kita mengetahuinya ya, yaitu y aksen sama dengan secant kuadrat x. Nah, itulah turunan dari sin, cos, dan tan. Nah, lalu bagaimana dengan kosekan, sekant, dan kotan? Nah, itu dapat kita ketahui juga dengan ini. Contoh, untuk kosekannya, itu rumusnya 1 per sin x sama dengan sin pangkat min 1 x. Selanjutnya untuk sekant, bagaimana rumusnya, yaitu 1 per cos x sama dengan cos pangkat min 1 x. Selanjutnya kotannya, yaitu cos x per sin x. Nah, inilah formula dasar turunan fungsi trigonometri yang penting untuk kita ketahui. Selanjutnya konsep selanjutnya yaitu aturan turunan fungsi. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui, aturan turunan fungsi. Yang pertama yaitu aturan perkalian dulu ya, yang kita bahas, y sama dengan u dikali v. Nah, dimana u dan v ini bukanlah konstanta ya, tapi variasi bervariabel x. Turunannya bagaimana? Untuk perkalian yaitu y aksen sama dengan u aksen kali v ditambah u v aksen. Nah, bagaimana untuk pembagian? Nah, y sama dengan u per v. Turunannya bagaimana? Nah, langsung saja y aksen sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Mengapa? Contohnya, kita lupa untuk turunan tan ya. Nah, kita dapat mencari dengan sin per cos. Nah, di mana sin per cos itu terdapat pembagian kan? Nah, kita menggunakan yang ini.
Nah, selanjutnya kita pindah ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, ini bagaimana? Ini juga sangat penting ya, identitas trigonometri, karena kadang-kadang kita akan menggunakannya. Nah, identitas trigonometri ini sudah kita pelajari pada matematika peminatan kelas 11 ya. Selanjutnya kita lanjut ke formula pengembangan. Nah, di sini bedanya formula dasar dan formula pengembangan di sini kan hanya satu variabel. Di formula pengembangan nanti lebih dari satu variabel. Nah, contohnya untuk turunan sin terlebih dahulu, y sama dengan sin fx. Nah, di sini lebih dari satu variabel ya. Turunannya bagaimana? Nah, langsung saja y aksen sama dengan, nah, kita turunkan sudutnya terlebih dahulu, yaitu f aksen x. Langsung setelah turunan dari sudutnya, langsung kita kali dengan turunan trigonometrinya atau turunan sin. Turunan sin yaitu cos ya, cos f x. Nah, untuk lebih memudahkan contohnya, y sama dengan sin 2x ditambah 3. Ini turunannya bagaimana? Nah, langsung saja y aksen sama dengan, kita turunkan dulu sudutnya ya. Ini turunan 2x tambah 3, ini 2 ya. Selanjutnya kita kali dengan cos sudutnya 2x ditambah 3. Nah, selanjutnya untuk turunan cosnya, y sama dengan cos fx. Turunannya bagaimana? Nah, sama, kita turunkan dulu sudutnya. Nah, di sini min f aksen x. Mengapa min? Karena di sini min sin x ya, turunan dari cos. Jadi sini min f aksen kali x. Nah, selanjutnya kita kali dengan turunan trigonometrinya atau turunan cos, yaitu sin. Min sin sudutnya itu f x. Nah, untuk lebih memudahkan, kita ke contoh. Y sama dengan cos 2 x kuadrat dikurang x. Nah, ini bagaimana turunannya? Nah, y aksen sama dengan, kita turunkan dulu sudutnya, yaitu di sini ada min ya. Min, jangan lupa minnya. 2x kuadrat, 2 kali 2 4 x, 2 kurang 1 1. Nah, selanjutnya turunannya x 1. Nah, kita kali dengan turunan trigonometrinya, yaitu min, di sini sin sudutnya 2x kuadrat kurang x. Nah, karena di sini ada minus, jadi kita ubah dulu. Min 4x, min kali min jadi positif ya, jadi tambah 1 sin 2x kuadrat dikurang x. Nah, selanjutnya untuk turunan tannya, y sama dengan tan fx. Ini bagaimana turunannya? Sama juga, y aksen kita turunkan dulu sudutnya ya, sama dengan f aksen x. Nah, turunan trigonometri atau tannya secant kuadrat. Jadi di sini kita kali dengan secant kuadrat f x. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami, kita ke contoh. Di sini y sama dengan tan 2x pangkat 3 dikurang 5. Ini turunannya bagaimana? Nah, langsung y aksen sama dengan, kita turunkan dulu yang ini, 2x pangkat 3, 3 kali 2 6, x 3 dikurang 1 2 ya, 6x pangkat 2. Langsung ke turunan tannya, yaitu secant kuadrat sudutnya 2x pangkat 3 dikurang 5. Nah, itulah materi tentang turunan fungsi trigonometri. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah dan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui video-video terbaru yang telah kami upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.